Selamat pagi teman-teman dan Pak dosen sekalian. Berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan materi tentang teknologi dalam pendidikan membentuk masa depan pembelajaran. Baiklah, saya akan memulai materinya. Peran transformasi teknologi dalam pendidikan yang meliputi yang pertama itu ada akses lebih luas. Teknologi membuka pintu bagi siswa di daerah terpencil, menyediakan akses ke sumber daya pendidikan yang sebelumnya tidak terjangkau. Materi yang kedua itu pembentukan interaktif. Dengan perangkat lunak dan aplikasi, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik, meningkatkan pemahaman dan orientasi. Kolaborasi global. Teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia, mempromosikan pertukaran ide dan perspektif global. Selanjutnya, mengapa teknologi penting? Tantangan dan peluang saat ini. Yang pertama itu ada tantangan. Tantangannya yaitu kesenjangan digital, pelatihan guru yang memadai, keamanan data dan privasi. Peluangnya yaitu personalisasi pembelajaran, peningkatan keterlibatan siswa, dan yang terakhir pengembangan keterampilan abad ke-21. Mengatasi tantangan ini penting untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi dalam pendidikan. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas dan keterlibatan pembelajaran. Adapun dia materinya yaitu aksesibilitas, yaitu teknologi menyediakan alat bantu untuk siswa dengan kebutuhan khusus, memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Adapun juga materinya tentang keterlibatan. Dengan permainan dan simulasi, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan relevan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Teknologi dapat menjabati kesenjangan dan meningkatkan kualitas pendidik untuk semua. Selanjutnya yaitu teknologi utama atau dari LMS hingga AI dan AR atau VR. LMS yaitu platform untuk mengatur dan menyampaikan materi pembelajaran. AI yaitu personalisasi pembelajaran dan memberikan umpan balik otomatis. Dan VR atau AR yaitu menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan interaktif. Teknologi ini potensi besar untuk mengubah cara belajar kita dan mengajar. Selanjutnya yaitu tentang personalisasi pembelajaran dan analitika data. Personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, memberikan dukungan yang tepat di mana mereka membutuhkannya. Adapun juga tentang analitika data. Dengan analitika data, guru dapat melacak kemajuan siswa dan mengidentifikasi area di mana mereka memungkinkan kesulitan, memungkinkan interferensi yang tepat waktu. Personalisasi dan analitika data bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, studi kasus implementasi teknologi berhasil di berbagai jenjang. Contoh sukses dari implementasi teknologi di sekolah dasar, menengah, dan universitas menunjukkan potensi transformasi pendidikan. Selanjutnya yaitu tantangan dan mitigasi kesenjangan digital dan keamanan data. Kesenjangan digital pasti semua siswa memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet yang memadai. Selanjutnya itu keamanan data. Implementasi protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data siswa dari ancaman siber. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan efektif dalam pendidikan. Selanjutnya, tren masa depan teknologi pendidikan belajar sepanjang hayat. Adapun dia seperti pembelajaran dalam potongan-potongan kecil yang mudah dicerna, akses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja, dan yang terakhir yaitu sistem pembelajaran adaptif yang merespon kebutuhan individu. Tren ini menunjukkan bahwa pendidikan akan menjadi lebih profesional, fleksibel, dan mudah diakses di masa depan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan langkah selanjutnya, membangun ekosistem inovatif.
Adapun kesimpulannya seperti yang pertama itu berinvestasi dalam instruktur teknologi yang memadai. Selanjutnya, melatih guru untuk menggunakan teknologi secara efektif. Dan yang terakhir itu mempromosikan kolaborasi antar sekolah, industri, dan pemerintah. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun ekosistem yang mendukung inovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua. Isu-isu terkini dalam pendidikan, tantangan dan peluang. Pendahuluan, mengapa pendidikan perlu adaptasi? Dunia terus berubah dengan cepat, didorong oleh teknologi, globalisasi, perubahan sosial. Pendidikan harus beradaptasi untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk masa depan. Adaptasi ini penting agar lulusan setiap menghadapi tantangan dunia kerja, berkontribusi pada masyarakat, dan terus belajar sepanjang hayat. Informasi digital pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran jarak jauh dia memanfaatkan teknologi untuk memberikan pendidikan di luar ruang kelas fisik, fleksibel dan dapat diakses oleh lebih banyak orang, dan itu adalah platform digital. Penggunaan platform dan aplikasi digital untuk mendukung pembelajaran kolaborasi dan penilaian. Selanjutnya yaitu ada relevansi kurikulum, keterampilan abad 21 dan pembelajaran berbasis kompetensi. Keterampilan abad 21, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Adapun juga dia pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu fokus pada penguasa keterampilan praktis daripada sekedar menghafal fakta. Adapun dia yang terakhir, integrasi dengan industri. Kemitraan dengan dunia industri untuk memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, kesenjangan akses dan kualitas, inklusi dan pemerataan pendidikan. Ada dia seperti akses terbatas, banyak anak-anak di daerah terpencil dan kurang mampu tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Ada juga dia kualitas bervariasi. Kualitas pendidikan yang bervariasi antar sekolah di perkotaan dan di perdesaan, serta antar sekolah negeri dan swasta. Yang terakhir ada juga inklusi dan pemerataan. Upaya untuk memastikan semua anak tanpa memandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Selanjutnya, kesehatan mental, tantangan psikososial bagi pelajar dan pendidik. Adapun dia seperti tekanan akademik dan sosial dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada siswa. Adapun juga pendidikan juga menghadapi tantangan kesehatan mental akibat beban kerja yang berat dan tekanan untuk mencapai target. Dan yang terakhir, pentingnya dukungan psikososial, konseling, dan program kesehatan mental di sekolah. Selanjutnya, pengembangan profesi guru, adaptasi terhadap metode dan teknologi baru. Pelatihan berkelanjutan, itu seperti guru perlu harus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan. Adapun juga dia penguasaan teknologi. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, metode inovatif. Guru perlu mengadopsi metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, pendanaan pendidikan atau efisiensi dan akulasi sumber daya. Maksudnya di situ investasi yang memadai dalam pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan. Pemerintah perlu memastikan akulasi sumber daya yang efisien dan transparan, serta mencari sumber pendanaan alternatif. Selanjutnya, solusi inovatif dan kolaborasi. Misalnya seperti peran pemerintah, baru swasta, dan masyarakat. Nah, contohnya pemerintah berperan dalam membuat kebijakan, menyediakan pendanaan, dan memastikan standar kualitas. Sektor
sektor swasta dapat berkontribusi melalui program CSR, kemitraan dengan sekolah, dan pengembangan teknologi pendidikan. Yang terakhir yaitu masyarakat dapat berpartisipasi melalui kegiatan sukarela, dukungan, komunitas, dan advokasi pendidikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu menghadapi tantangan pendidikan memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak dengan inovasi, adaptasi, dan investasi yang tepat. Kita dapat membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan relevan untuk masa depan. Mari bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua anak Indonesia. Pendidikan karakter dan moral, fondasi bangsa berintegrasi. Mengapa pendidikan karakter penting di era digital? Di era digital, arus informasi begitu deras dan mudah diakses. Pendidikan karakter membekali generasi muda dengan kemampuan memilah dan memilih informasi yang benar, serta mengembangkan etika digital yang baik. Adapun dia seperti menghadapi tantangan moral di dunia maya, membangun relasiasi terhadap pengaruh negatif, dan yang terakhir itu ada mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial. Selanjutnya yaitu memahami pendidikan karakter dan moral, definisi dalam lingkup. Definisinya yaitu proses sistematis menanamkan nilai-nilai luhur agar terinternalisasi dari individu, tercermin dalam perilaku sehari-hari. Tujuannya membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Lingkup. Adapun dia seperti meliputi nilai-nilai agama, Pancasila, budaya bangsa, serta norma-norma universal yang berlaku di masyarakat. Materi selanjutnya, pilar-pilar utama karakter mulia, seperti nilai-nilai esensial dan esensial. Adapun dia seperti cinta Tuhan dan sesama. Maksudnya di situ menanam rasa syukur, kasih sayang, dan toleransi antar umat beragama. Ada juga dia seperti kepedulian sosial. Maksudnya di situ seperti menumbuhkan rasa empati, gotong royong, dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ada juga kejujuran dan integritas, yaitu seperti membangun sikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Adapun juga yang terakhir yaitu kecerdasan kreativitas, mendorong rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan inovatif. Materi selanjutnya yaitu tentang peran keluarga sebagai garda terdepan pembentukan karakter. Yang pertama yaitu menjadi teladan dalam berperilaku dan bertutur kata. Nah, untuk dalam berperilaku dan bertutur kata itu sangat penting dalam berperannya di keluarga. Mungkin keluarga ataupun orang tua bisa mengajarkan seorang anak tadi bertutur kata yang baik supaya berbicara dengan orang yang lebih tua agar lebih baik lagi dan lebih sopan. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan suportif. Nah, yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini. Nah, dalam untuk di materi ini atau di poin yang ini itu sangat pentingnya peran keluarga untuk dalam nilai-nilai agama dan moral sejak dini, supaya anak itu tadi ataupun siswa tadi sudah mempunyai atau sudah tahu arti agama dan atau sudah tahu sikap moral itu yang bagaimana. Yang terakhir yaitu membiasakan dialog terbuka dan konstruktif. Selanjutnya, sekolah, laboratorium pembelajaran karakter dan moral. Integrasi dalam kurikulum, maksudnya di situ mengaitkan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pembelajaran. Yang kedua itu ada pembelajaran aktif, maksudnya dari situ mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya di situ menyediakan wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat serta mengasah karakter. Selanjutnya, kontribusi komunitas dan lingkungan dalam penguatan karakter. Maksudnya di situ adapun poin-poinnya. Yang pertama, organisasi masyarakat.
berperan dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada generasi muda. Dan yang kedua ada tokoh agama dan masyarakat, menjadi panutan dan sumber inspirasi. Dan yang terakhir yaitu ada media massa, menyajikan konten yang mendidik dan membangun karakter positif. Selanjutnya yaitu adalah tantangan strategi implementasi pendidikan karakter efektif. Adapun tantangannya yaitu seperti kurangnya teladan dari orang dewasa. Strateginya itu meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh elemen masyarakat. Nah, yang kedua itu ada tantangannya seperti pengaruh negatif media massa dan teknologi. Adapun strateginya yaitu penguatan literasi media dan etika digital. Nah, yang terakhir itu ada kurikulum yang belum terintegrasi secara optimal. Nah, strateginya itu mungkin bisa dibuat seperti revitalisasi kurikulum dan metode pembelajaran. Selanjutnya, dampak nyata pendidikan karakter baik individu dan kemajuan bangsa. 90% peningkatan prestasi siswa berkarakter cenderung lebih termotivasi dan disiplin dalam belajar. 75% pengurangan kenakalan. Karakter yang kuat membantu siswa menghindari perilaku negatif. 80% peningkatan kualitas hidup. Individu berkarakter mampu membangun hubungan yang harmonis dan berkontribusi positif pada masyarakat. Selanjutnya, langkah bersama. Komitmen kita untuk generasi berakter unggul. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang berkarakter unggul, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Masa depan bangsa ada di tangan mereka. Kurikulum transformatif, seperti memicu motivasi belajar peserta didik. Mengapa motivasi itu krusial? Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memberi pengertian apa itu motivasi krusial. Motivasi krusial adalah dorongan kuat yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tujuan tertentu. Nah, ada juga dia pentingnya motivasi. Adanya pentingnya motivasi itu seperti mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran, meningkatkan retensi informasi dan pemahaman konsep. Ada juga dia menumbuhkan rasa ingin tahu dan eksplorasi. Dan yang terakhir yaitu membangun kepercayaan diri dan kemandirian belajar. Selanjutnya, potret kurikulum saat ini. Tantangan dalam membangkitkan semangat belajar. Adapun tantangannya seperti kurangnya relevansi. Materi pembelajaran seringkali terasa tidak relevan dengan kehidupan nyata peserta didik, menyebabkan kurangnya minat. Nah, ada juga dia tantangannya seperti metode pembelajaran monoton. Metode ceramah dan hafalan kurang interaktif dan membosankan, tidak merangsang pemikiran kritis. Ada juga tantangannya seperti penilaian berbasis akhir, fokus pada ujian akhir dan nilai, mengabaikan proses pembelajaran dan perkembangan individu. Kurikulum yang kurang inovatif dapat menghambat motivasi belajar peserta didik. Perlu adanya perubahan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis. Selanjutnya itu adalah elemen kurikulum berdaya ungkit seperti konten, metodologi, dan penilaian yang memotivasi. Contohnya yaitu seperti konten relevan, materi pembelajaran yang terhubung dengan hidup nyata, minat, dan kebutuhan peserta didik. Ada juga seperti metodologi interaktif, pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, seperti diskusi, proyek, dan simulasi. Dan yang terakhir yaitu penilaian formatif, evaluasi yang berkelanjutan dan memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan proses pembelajaran. 3 elemen ini jika dikelola dengan baik dapat menciptakan kurikulum yang tidak hanya informatif tetapi juga bermotivasi. Selanjutnya yaitu prinsip desain kurikulum inovatif seperti relevansi, otonomi, dan penguasaan. Dia seperti kayak relevansi itu memastikan materi pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata dan tujuan peserta didik. Otonomi itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih topik dan metode pembelajaran. Nah, ada juga dia yang terakhir penguasaan.
Fokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman mendalam, bukan hanya hafalan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kurikulum dapat menjadi lebih menarik dan efektif dalam motivasi peserta didik. Selanjutnya, peran pendidik sebagai katalis atau mengintegrasi kurikulum dan motivasi di kelas. Adapun dia seperti menciptakan suasana belajar yang positif dan inklusif, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Ada juga dia seperti memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi. Ada juga dia seperti mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan menjadi teladan dalam semangat belajar. Selanjutnya, teknologi sebagai enabler. Kurikulum digital untuk pembelajaran bersemangat. Seperti dia ada aksesibilitas, itu materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ada juga dia interaktivitas, platform di kegiatan menyediakan berbagai fitur interaktif seperti video, animasi, dan simulasi. Ada juga dia seperti personalisasi. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Kurikulum digital menawarkan potensi besar untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui aksesibilitas, interaktivitas, dan personalitas. Selanjutnya, studi kasus sukses mengintip praktik kurikulum yang menginspirasi motivasi. Contohnya yaitu proyek kolaboratif antar sekolah, lintas negara, penggunaan game edukasi dalam pembelajaran matematika, pengembangan kurikulum berbasis proyek di bidang sains. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana inovasi dalam kurikulum dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Materi selanjutnya yaitu menuju masa depan, tantangan implementasi dan arah pengembangan kurikulum inovatif. Adapun dia seperti pelatihan pendidikan dalam menerapkan kurikulum inovatif, menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengembangan kurikulum digital, seperti evaluasi dan referensi kurikulum secara berkala, dan yang terakhir yaitu adalah keterlibatan peserta didik dalam pengembangan kurikulum. Mengatasi tantangan ini akan membuka jalan bagi pengembang kurikulum yang lebih efektif dan memotivasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan aksi nyata, membangun generasi pembelajar yang bersemangat. Contohnya seperti kurikulum transformatif adalah kunci untuk memicu motivasi belajar. Yang kedua itu pendidik memiliki peran penting dalam mengintegrasi kurikulum dan motivasi. Yang ketiga itu adalah teknologi dapat menjadi enabler untuk pembelajaran yang lebih bersemangat. Mari bersama-sama membangun generasi pembelajar yang bersemangat dan memiliki motivasi tinggi untuk meraih kesuksesan.